Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar nahwu atau sorf jiddan. Sebenarnya ini diperuntukkan untuk kelas 3 PMDI, Pondok Modern Darul Ikram Kedondong, Lampung, Indonesia. Tapi bagi kelas yang lain juga boleh mengambil faedah dengan menonton video ini. Oke. Ini ada judulnya, judul pelajaran kita ini. Pelajaran nahwu. Ya. Langsung saja kepada pembahasan materinya. Kita akan belajar an-nawasib, anil nasab. Seperti yang sudah kita jelaskan, ini hanya sebagai ringkasan ya. Anil nasab terbagi dua. Pertama, tansibu binafsiha, amil nasab yang menasabkan fi'il mudhari dengan sendirinya tanpa bantuan amil yang lain. Ada juga tansibu bi an mudmaratin ba'daha, menasabkan dengan perantaraan an yang disembunyikan sesudah amil nasab itu. Amil nasab sesudahnya ada lagi an yang disembunyikan. Dan dengan an inilah dia bisa menasabkan fi'il mudhari, nggak bisa sendiri. Ya, ngomong-ngomong bi'an mutmaratin itu bisa dibaca juga bi'an mutmaratan. Kalau mutmaratin tadi jadi na'at dari an, kalau mutmaratan jadi hal dia bacanya, maka dinasabkan. Yang menasabkan sendiri itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama an, yang kedua la, yang ketiga idzan, yang keempat kai. Maka yang 4 ini jika masuk kepada fi'il mudhari secara otomatis fi'il mudhari'nya akan dinasabkan. Contohnya menyusul nanti di belakang. Yang menasabkan dengan perantaraan an ada 2 macam. Ada yang secara jawazan boleh, artinya dengan perantaraan an disembunyikan. Maksudnya annya itu disembunyikan secara boleh saja, boleh disembunyikan, boleh tidak. Ada yang wajib disembunyikan, nggak boleh ditampakkan. Itu secara wujuban gitu ya. Yang jawazan cuma satu, yaitu lamukai. Lamukai nanti akan ada pembahasannya. Sementara yang wujuban ada berapa? 5. Selebihnya lah. Lamul juhud, hatta, jawab bil fa, jawab bil waw, dan au. Ya, 5 ya. Itulah ringkasan dari amil nasab. Ini harus ada gambaran bagi setiap orang yang belajar amil nasab ini, harus punya gambaran secara ringkas seperti ini supaya dia menguasai detailnya nanti secara matang gitu ya. Kita masuk kepada bagian pertama, yang menasabkan binafsiha dengan sendiri, tansibu binafsiha. Yang menasabkan dengan sendirinya ini tadi ada 4 macam. Di sini kita akan melihat contoh-contohnya. Lihat nih. Pertama an, uridu an adrusa. Yang kita tahu adrusa itu adalah fi'il madi, fi'il mudhari dari darasa yadrusu. Kalau ana berarti adrusu. Karena adanya an sebelumnya maka jadilah adrusa. Karena an itu amil nasab dan dia menasabkan sendiri, langsung dinasabkan fi'il mudhari yang ada sesudahnya itu ya. Kemudian yang kedua lam, seperti mahfuzat yang sering kalian hafal, lan tarji'al ayyamul lati madat. Lan tarji'a. Tarji'a adalah fi'il mudhari. Sebelum dimasuki lan, barisnya tarji'u. Fi'il madinya roja'a. Roja'a yarji'u. Gitu kan? Karena mu'annas al-ayyam dianggap mu'annas, dia karena jamak, maka jamak taksir, maka di mu'annaskan juga fi'ilnya menjadi tarji'u. Masuk lan tarji'a. Seperti dalam Al-Quran juga. Lan nabraha. Itu ya, ada di dalam Al-Quran itu. Bariha yabrahu. Nabraha gitu jadinya. Intinya fi'il mudhari'nya dinasabkan oleh lam secara langsung. Yang kedua, yang ketiga, idzan. Amil nasab yang menasabkan dengan sendiri yang nomor 3 adalah idzan. Contohnya aji uka godan idzan astaqbilaka. Idzan ini juga sebenarnya punya syarat-syarat tertentu yang nanti akan dijelaskan lagi ya. Punya syarat tertentu. Nah, intinya idzan itu harus
menjadi jawaban bagi kalimat sebelumnya. Harus ada kalimat sebelumnya, nggak bisa di awal sekali dia gitu ya. Tidak seperti itu yang dibuat contohnya situ, aji uka godan, kan? Saya akan mendatangimu besok, kata seseorang. Kita jawab, izan astaqbilaka. Kalau begitu saya menyambutmu. Astaqbilaka aslinya adalah astaqbilu. Istaqbala, yastaqbilu. Yastaqbilu fi'il mudhari'nya berbaris dhammah, tapi karena ada izan menjadilah dia nasab. Izan astaqbila. Karena izan menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya, secara langsung ya. Yang keempat, kai. Kai juga termasuk amil nasab yang menasabkan dengan sendirinya, seperti contoh jitu kai astami'al darsa. Jitu kai astami'ad darsa. Nah, kai itu masuk kepada astami'a. Astami'a aslinya astami'u. Istama'a yastami'u. Kalau ana astami'u. Karena ada kai, maka kai astami'a. Itulah tugas dari kai, menasabkan fi'il mudhari secara langsung atau dengan sendirinya. Bagian nasab yang kedua, amil nasab yang kedua adalah yang menasabkan dengan perantaraan an yang disembunyikan, begitu ya. Menasabkan dengan an yang disembunyikan, perantaraan an yang disembunyikan sesudahnya. Seperti tadi kita lihat ada terbagi dua ini, yang ada secara jawazan, ada yang secara wujuban. Yang secara jawazan tadi lamukai, contohnya itu kita lihat contoh sini. Jita likai tas'ala, kamu datang untuk menanya. Jadi lamukai itu lam yang sesudahnya ada kai. Atau kayaknya tidak ditampakkan, bisa tidak ditampakkan, litas ala gitu kan, yang bermakna kai, dia bermakna taklil. Kamu datang supaya kamu bertanya. Taklil itu menyebutkan alasan, tujuan. Kenapa kamu datang? Supaya bertanya, gitu kan? Itu makna dari lamukai. Intinya masuk kepada tas'alu. Aslinya itu tas'alu, sa'ala yas'alu, anta tas'alu, masuk likai tas'ala, kan, dinasabkan. Bagian yang kedua yang menasabkan dengan perantaraan an yang tersembunyi. Jadi tadi yang pertama itu aslinya likai tas'ala, arti aslinya itu likai an tas'ala, ada an yang tersembunyi sebelum tas'alu itu, sehingga dinasabkan. Bukan kai secara langsung mempengaruhi dia jadi nasab, tapi karena bantuan an. Itu boleh ditampakkan annya, boleh tidak seperti ini. Boleh likai antas ala, boleh likai tas ala langsung. Tapi kalau yang wujuban, kita wajib menyembunyikannya, nggak boleh ditampakkan. Yang wujuban itu nomor satu, lamul juhud. Seperti contoh, maka Allahu liyu'adzibahum, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Maka Allah liyu'adzibahum, disebutkan dalam buku kita bahwa makana, bahwa lamul juhud harus didahului kana yang dinafikan dengan ma, atau yakunu yang dinafikan dengan lam. Sebenarnya yang dinafikan aja manfi, yang negatif itu kan. Artinya kana dimasuki huruf nafi, atau yakunu yang dimasuki huruf nafi. Ini merupakan ciri untuk lamul juhud. Maka lam yang ada sesudahnya, lam yang berbaris kasroh dan ada fi'il mudhari'nya, namanya lamul juhud. Dengan adanya makana dengan lam yakun itu memberitahukan kepada kita bahwa lam yang sesudahnya yang memasuki fi'il mudhari' disebut lamul juhud. Juhud itu apa? Nafi, seperti disebutkan dalam kitab kita Mukhtasar Jiddan. Maknanya nafi, negatif, artinya bermakna tidak. Berarti kalau kita artikan maka Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim, ayat Al-Qur'an ini. Tidaklah Allah bermaksud menyiksa mereka sedangkan kamu berada di dalam mereka, di kalangan mereka, gitu ya. Selama Rasulullah di kalangan orang-orang manusia, di kalangan manusia secara umum, maka nggak akan disiksa. Yang kita perhatikan liyu'adziba, yu'adziba itu fi'il mudhari'. Aslinya sebelum dimasuki li itu dibaca dhammah, yu'adzibu, azzaba yu'adzibu, begitu ya.
Tapi karena ada li, maka liyu'adziba gitu. Kenapa liyu'adziba? Karena lam yang di situ namanya lamul juhud. Dia menasabkan fi'il mudhari. Dinasabkannya di fathah, ya. Cirinya sudah. Begitu juga lam yakunillahu liyaghfira lahum. Yaghfira itu fi'il mudhari. Sebelum masuki lam itu yaghfiru. Ghafara yaghfiru. Masuk lam liyaghfira bukan yaghfiru lagi, karena lam tugasnya menasabkan fi'il mudhari. Bagi lamnya ini namanya lamul juhud. Dari mana taunya? Karena di situ ada lam yakun. Ciri-cirinya sebelumnya ada kata lam yakun, ya. Yang kedua, yang menasabkan fi'il mudhari dengan perantaraan an, yang disembunyikan secara wajib. Berarti di sini wajib disembunyikan an-nya. Aslinya itu li an yu'adzibahum li ay yaghfira lahum, tapi an-nya nggak boleh disebutkan. Hanya saja dihukumi ada tersembunyi secara wajib. Yang kedua, yang secara wajib itu an-nya disembunyikan secara wajib adalah hatta. Hatta juga kalau masuk kepada fi'il mudhari'-nya langsung dinasabkan, tapi sebenarnya ada hatta yang disembunyi di situ. Contoh, lan askuta hatta tafhamad darsa. Hatta tafhamad darsa. Tafhama adalah fi'il mudhari'. Fahima yafhamu, anta tafhamu. Masuk hatta. Hatta tafhama aslinya adalah hatta an tafhama. Ada an sebelum tafhama yang disembunyikan tapi nggak boleh ditampakkan karena wajib disembunyikan wujuban, ya. Itulah amil nasab yang keberapa itu? 7. Ke-8 adalah jawab bil fa. Ini nanti ada rincian lagi. Sebelum jawab bil fa itu harus ada salah satu dari 9 bentuk kalimat. 9 bentuk kalimat. Apa saja itu akan datang rinciannya pada pelajaran berikutnya. Yang penting kita lihat dulu ini. Jawab bil fa itu artinya menjawab kalimat sebelumnya dengan menggunakan fa. Dan sesudah fa ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya dinasabkan oleh an yang disembunyikan sesudah fa itu. Contoh, istami' ad-darsa fatafhamahu. Dengarkanlah pelajaran. Nah, emang kalau dengarkan, maka kamu akan memahaminya. Memahami pelajaran itu kan. Maka fatafhamahu, tafhama aslinya anta tafhamu, begitu kan. Tafhamu gitu aslinya, tapi karena ada fa, maka dia tafhama. Terus yang menasabkannya apakah fa itu secara langsung? Bukan, tapi ada an sesudah fa yang wajib disembunyikan. Aslinya fa'an tafhamahu. Tapi an-nya nggak boleh ditampakkan. Oke, ringkas saja. Kemudian nomor 9. Jawab bil waw. Sama dengan jawab bil fa. Hanya saja ini menggunakan waw. Istami'id darsa wa tafhamahu. Dengarkanlah pelajaran. Perhatikanlah pelajaran. Terus kamu akan memahaminya. Wawnya ini menjawab kalimat istami'id darsa yang ada sebelumnya. Maka namanya dijawab bil waw. Dan sesudah waw itu sebenarnya ada an yang menasabkan fi'il mudhari' tafhama itu yang tersembunyi, sama seperti yang sebelumnya. Kemudian nomor terakhir, au. Contohnya, la'aqtulannal harbiyya au yuslima. Saya akan membunuh kafir harbi. Kafir harbi itu artinya kafir yang memerangi umat Islam. Saya benar-benar akan membunuh kafir harbi au yuslima, atau dia masuk Islam. Au di sini sebenarnya bermakna illa, kecuali gitu ya. Saya akan membunuh orang kafir harbi kecuali dia masuk Islam. Nanti ada juga bermakna ila gitu ya. Itu maknanya nggak usah dulu dijelaskan. Yang penting kita tahu bahwa au di sini menasabkan fi'il mudhari' yuslima, aslama yuslimu, masuk au yuslima. Maka au itu sesudahnya sebenarnya ada an yang disembunyikan, yang mana an itu menasabkan yuslimu menjadi yuslima dan an-nya wajib disembunyikan. Oke, sampai di sini dulu. Saya rasa cukup. Semoga dapat bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.